Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Wahyu Adiadana dengan NIM 20110312220 dari kelas 3E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan metode dan strategi pembelajaran. Nah, ketiga hal tersebut pasti sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan, karena ketiga hal tersebut merupakan penunjang dari kemajuan dunia pendidikan. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan sendiri memiliki arti sebuah landasan atau dasar kita dalam melaksanakan pembelajaran di suatu kelas. Nah, menurut beberapa ahli, pendekatan sendiri merupakan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran baik secara umum maupun subjektif. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan rancangan awal atau rencana pelaksanaan kita dalam pembelajaran yang dimana digunakan sebagai landasan atau dasar kita dalam mengajar. Nah, dengan landasan tersebut kita bisa menentukan bagaimana cara kita mengajar di kelas. Nah, contohnya jika kita melihat anak didik kita kurang aktif, kita bisa menggunakan pembelajaran yang lebih terfokus kepada anak didik dan semana anak didik lebih aktif daripada gurunya. Adapun ciri-ciri dari contoh pendekatan pembelajaran ini adalah sebagai suatu landasan, suatu gagasan dalam mencapai tujuan, dan cara yang ditempuh dalam pembelajaran. Nah, langsung saja yang kedua adalah metode pembelajaran. Sini metode pembelajaran menurut ahli merupakan sebuah perangkat cara yang digunakan dalam mencapai tujuan tertentu maupun suatu pola, prinsip, dan cara yang digunakan dalam mengadakan hubungan dengan murid dan guru yang benar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pengertian secara umum, metode pembelajaran merupakan adalah suatu cara yang sistematis dalam menyampaikan materi. Nah, demikian dengan ini kita bisa lihat bahwa bagaimana cara kita mewujudkan pendekatan pembelajaran tadi. Nah, terwujudlah metode pembelajaran yang mana sebuah pola yang terbentuklah sebuah pola dalam mengajar agar kita dapat menjalankan landasan yang kita gunakan tadi. Nah, strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi ini lebih bersifat kompleks yang dimana memiliki kaitannya dengan waktu, bahan, materi, dan tenaga kerja yang dimana agar ketiganya tersebut dapat berjalan dengan baik, kita membutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan proses belajar mengajar di kelas. Nah, dengan itu terwujudlah strategi pembelajaran yang dimana dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara bagaimana agar kita dapat mencakup waktu, perorganisasian materi, bahan dan rangkaian kerja pelajaran agar semua tersebut dapat efisien dan dapat tercapai dengan maksimal dalam batas waktu tertentu. Nah, dengan itu saya dapat menyampaikan bahwa tiga hal tersebut merupakan hal penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal belajar mengajar. Nah, apa sih perbedaannya ketiga hal tersebut? Sebenarnya ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dapat dilihat dari penjelasan tadi. Namun mereka saling berhubung satu sama lain. Nah, perbedaan yang dimana pertama adalah landasan. Kita menggunakan dia untuk sebagai dasar kita dalam mengajar. Nah, metode ini yang kedua metode. Perbedaan yang dengan pertama adalah metode digunakan. Bagaimana sih cara agar kita mewujudkan landasan tadi? Nah, kita menggunakan metode ini. Nah, agar metodenya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, terwujudlah sebuah strategi bagaimana sih agarnya kita mencapai tujuannya secara maksimal dengan batas waktu tertentu. Nah, begitulah hubungan dari ketiganya yang dimana pendekatan memerlukan metode memerlukan strategi. Nah, ketiga hal tersebut mencakup satu hal yang pertama model. Nah, terciptalah model pembelajaran dari ketiga hal tersebut. Dengan model ini diharapkan guru dapat mengajar dengan efektif dan efisien dan dapat maksimal dengan batas waktu tertentu. Sekian dari saya tutup dengan para Om Santi, 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 Om.